Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Anissa Nurrohmah dengan NIM A510240289. Nah, di sini aku akan mengajak kalian belajar tentang hewan-hewan vertebrata atau teman-teman kita yang memiliki tulang belakang. Yang pertama, apa sih hewan vertebrata? Jadi teman-teman, hewan vertebrata itu adalah kelompok hewan yang paling kita kenal. Nah, ciri utamanya itu mereka memiliki tulang belakang atau disebut vertebrae yang fungsinya itu sebagai kerangka internal. Mereka juga punya kerangka dalam yang fungsinya untuk melindungi sumsum tulang belakang. Kemudian habitat mereka juga luas. Mereka itu bisa hidup di mana-mana, seperti air, darat, bahkan udara. Contohnya nih, ada ikan, kemudian burung, ada kucing, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada ciri-ciri hewan vertebrata. Yang pertama, tulang belakang penompang. Mereka itu memiliki tulang belakang yang sangat kuat, kemudian juga kompleks. Nah, kerangka ini itu memberikan bentuk tubuh, kemudian menompang organ dan juga melindungi sistem syaraf pusat. Kemudian yang kedua, sistem organ lengkap. Jadi, hewan vertebrata ini memiliki sistem organ yang maju, termasuk jantung yang fungsinya untuk memompa darah, kemudian ginjal yang fungsinya untuk menyaring limbah, kemudian paru-paru atau ingsan yang berfungsi untuk bernafas. Yang ketiga, pengaturan suhu tubuh. Jadi, suhu tubuh mereka itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, berubah atau disebut berdarah dingin. Contohnya, ada ikan, kemudian amfibi, reptil. Terus yang kedua, tetap atau disebut berdarah panas. Contohnya ada burung, kemudian mamalia. Selanjutnya, ada 5 kelompok utama hewan vertebrata. Jadi, hewan bertulang belakang itu dibagi menjadi 5 kelas yang berbeda berdasarkan karakteristik dan cara hidup mereka. Yang pertama ada ikan atau disebut dengan pisces. Jadi, ikan ini kan hidupnya di air. Jadi, mereka bernafas menggunakan ingsan dan bergerak menggunakan sirip. Kemudian yang kedua ada amfibi. Jadi, amfibi itu adalah hewan yang bisa hidup di air dan juga di darat. Mereka mengalami metamorfosis, contohnya ada katak. Kemudian yang ketiga ada reptil. Reptil itu memiliki kulit kering dan juga bersisik. Sebagian besar mereka itu bertelur dan juga berdarah dingin. Kemudian yang keempat ada burung atau aves. Nah, ciri-cirinya itu tubuh mereka ditutupi bulu, kemudian memiliki sayap dan paruh. Mereka juga berdarah panas. Kemudian yang kelima ada mamalia. Mamalia itu menyusui anaknya dan juga memiliki kelenjar susu. Kemudian bernafas dengan paru-paru dan mereka itu berdarah panas. Selanjutnya ada contoh hewan vertebrata yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada ikan. Contohnya ada ikan mas, ikan lele, ikan tuna. Kemudian yang kedua ada amfibi. Contohnya kayak katak hijau, terus salamander, terus kodok. Terus yang ketiga ada reptil. Contohnya kayak ular sawah, terus kadal pohon, kura-kura gitu. Terus yang keempat burung, contohnya kayak merpati, elang, ayam. Dan yang terakhir mamalia, contohnya ada kucing, anjing, sapi, dan gajah. Nah, teman-teman, kenapa sih ikan itu bisa berenang dengan cepat? Jadi jawabannya, ikan itu memiliki bentuk tubuh yang sangat ramping dan juga dia itu punya organ khusus yang membantunya hidup sepenuhnya di air. Contohnya siripnya yang berfungsi sebagai dayung dan juga kemudi yang fungsinya mengendalikan arah dan juga kecepatan. Kemudian yang kedua, dia itu bernafas menggunakan ingsan yang ternyata sangat efisien untuk mengambil oksigen yang terlarut dari air. Kemudian yang terakhir, beberapa ikan itu juga memiliki kantong renang yang fungsinya untuk mengatur daya apung seperti kapal selam kecil.
Nah, contohnya nih, ada ikan koi yang memiliki sirip indah dan juga ikan cupang yang lincah dengan gerakan cepatnya. Yang terakhir adalah kesimpulan ragam kehidupan vertebrata. Yang pertama, fondasi vertebrata. Jadi, semua hewan vertebrata, baik ikan, amfibi, reptil, burung, dan juga mamalia, memiliki tulang belakang yang sangat kuat sebagai inti struktur tubuh mereka. Kemudian yang kedua, sangat beragam. Mereka itu menunjukkan keanekaragaman adaptasi yang sangat luar biasa untuk bertahan hidup di setiap lingkungan, utamanya di bumi, yaitu di laut, darat, dan juga udara. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab kita. Dengan mempelajari dan menghargai mereka, kita bisa menjaga kelestarian hewan-hewan ini sebagai bagian penting dari ekosistem di bumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.